Kedengaran nggak? Suara ibu kedengaran nggak, Nak? Dengaran Bu. Dengaran Bu. Dengar Bu, dengar. Dengaran Bu. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang masih belum bergabung diingetin temannya ya, Nak. Tadi Ibu udah sampein di grup ya. Tolong temannya yang masih belum bergabung segera bergabung karena biar cepat selesainya nih. Hari ini khusus PJJ IPS kelas 8 dari kelas 8A sampai 8G kita akan ngebahas soal. Jadi siapkan buku tulis kalian ya, alat tulisnya. Siapa tahu nanti soal ini akan keluar di pas nanti. Jangan seperti PTS lalu gitu ya. Nilainya kecil-kecil padahal soalnya juga sama yang udah pernah dibahas seperti itu. Oke, kita mulai ya biar lebih cepat karena yang laki-laki nanti mau ibadah sholat Jumat, jadi kita mulai aja. Tolong disimak baik-baik dan dicatat ya. Berisik nggak, Nak, suara Ibu, Nak? Lumayan Bu. Oh iya, Bu. Kedengaran nggak, Nak? Kedengaran Bu. Dengaran Bu. Kedengaran Bu, cuman agak ramai. Agak ramai. Ya, maaf ya kalau ramai. Kalau nggak kedengaran bilang aja, kalau nggak jelas bilang aja ya. Duduk lagi, udah. Nah, kita mulai ya. Siapkan buku tulisnya dan alat tulisnya. Kita mulai dari nomor 1, oke? Halo, Assalamualaikum. Oke, Ibu minta tolong dibacakan soalnya, Nak. Ada Adelia 8B. Diulang dulu. Bentuk piramida seperti pada gambar menyebabkan terjadinya fenomena. Oke, lihat di sini ya tabelnya. Ini kelihatan kan screen-nya? Kelihatan Bu. Oke, kelihatan. Oke, kita lihat piramida. Ini namanya bentuk piramida ya. Di sini ada umur ya, sebelah kiri ini adalah usia setiap individu gitu, dari mulai usia 0 sampai usia 90 tahun ya. Kemudian ini adalah nilai banyaknya orang yang pada usia tersebut gitu. Kita lihat piramidanya di sini ya. Ibu, ada anak Ibu. Hai Hugo. Hai Hugo. Hai Bu. Ya, Hugo. Semangat, teman-teman 8A ya. 8A semangat ya. 8A, 8B, 8C, 8D. Ya, semangat. Hugo. Oke, kita lanjut ya, Nak. Di sini ada umur, kemudian kita lihat ini ada bentuk piramida kayak gini. Kita lihat makin ke atas, makin sedikit. Ya. Aduh, rame ya, Nak? Ya Bu, rame. Ya Bu. Rame Bu. Kecil. Oke, kita lanjut. Jadi di sini yang A, kita lihat yang A, meningkatkan usia harapan hidup. Kita lihat harapan hidup itu biasanya usia-usia di usia tua. Sedangkan bentuk piramidanya semakin besar apa semakin kecil? Kecil Bu, kecil. Berarti meningkat nggak usia harapan hidupnya? Iya nggak? Tidak. Kenapa tidak? Kalau meningkatkan usia harapan hidup, berarti di sini kita lihat ya, ini kan makin lama makin naik, makin lama makin sedikit. Berarti mau nggak mau usia harapan hidupnya semakin rendah, gitu. Karena di sini biasanya
usia harapan hidup itu adalah umur-umur yang sudah dari 60 tahun ke atas. Kalau kita lihat piramidanya, 60 tahun ke atas ini ya sama usia yang paling bawah ini kan lebih kecil. Berarti mau nggak mau usia harapan hidupnya rendah, bukan untuk meningkatkan. Di sini justru menurunkan usia harapan hidup. Berarti nomor A benar nggak? Salah. Ya, salah. Kemudian yang B. Bertambah angka ketergantungan. Di sini tidak ada ketergantungan sama sekali. Berarti ini juga salah. Sekarang meningkatkan angka kematian. Ya. Kematiannya makin besar apa makin kecil? Makin kecil harusnya. Jadi bukan meningkatkan, melainkan justru makin lama yang angka usia 60 ke atas, justru angka kematiannya lebih sedikit. Malah kalau lihat dari piramidanya, lebih banyak angka harapan hidup atau angka kelahirannya? Kelahirannya. Kalau dilihat di sini, ini kan kelahirannya di sini, ini angka usia 60 tahun ke atas. Berarti kalau lihat dari piramidanya justru lebih banyak angka kelahirannya. Berarti di sini bukan meningkatkan, tapi menurunkan angka kematian. Berarti ini salah juga. Berarti yang benar adalah yang D. Tingginya jumlah usia produktif. Usia produktif itu usia berapa aja sih, Nak? Ada yang tahu? 20 tahun ke atas. Ya, betul. Dari mulai umur 15 juga termasuk sudah usia produktif. Dari sini 20 tahun ke atas sampai 60-an sini ini adalah usia produktif. Dari sini justru lah orang-orang yang di sini yang banyak orangnya di usia-usia produktif. Berarti tingginya jumlah usia produktif dari piramida ini. Ya, jelas ya? Berarti nomor 1 jawabannya yang D. Suaranya hilang, Bu. Apa sayang? Suaranya hilang, Bu. Oh, suaranya hilang. Iya, internetnya, wifi-nya hilang. Bentar. Oke, kita ulangin lagi ya. Jadi nomor 1 ini lebih ke jumlah usia produktif. Kalau lihat dari piramidanya, ini lebih usia produktif dari 20 sampai 60 lebih besar. Makanya di sini tingginya jumlah usia produktif yang menyebabkan terjadinya fenomena piramida tersebut. Gitu ya. Nomor 1 berarti jawabannya yang D. Paham ya? Kita lanjut nomor 2, Nak. Oke, nomor 2. Boleh dibacakan, Fasya? Soalnya, Nak, dibacain, Nak. Kawasan Asia Tenggara terletak di belahan bumi utara dan berada di garis lintang rendah. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar negara di kawasan tersebut beriklim tropis. Namun demikian, terdapat satu negara yang beriklim subtropis. Yaitu, ya. Jawabannya. Ya, kalau yang kemarin ketemu Ibu PTM, kita udah bahas soal yang ini ya. Ya, kita ulang lagi. Asia Tenggara iklimnya apa, Nak, rata-rata? Tropis. 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 Punya berapa musim? 2 musim. Dua musim. Musim apa aja? Musim hujan sama kemarau. Kemarau. Hujan dan kemarau. Bukan musim panas, bukan musim dingin. Ya, ingat. Bukan musim panas dan bukan musim dingin. Melainkan kemarau. Bahasanya adalah kemarau dengan hujan. Di sini kita lihat petanya. Ibu punya peta. Sebentar. Ya. Di loker aku. Di bawah. Ya, nggak apa-apa. Oke, kita lihat petanya. Myanmar negaranya di mana? Di warna apa? Hijau. Warna hijau, betul. Dari 10 Asia Tenggara 11 ya, termasuk Timor Leste ini. Ya, 11 negara ini ya termasuk Timor Leste, semuanya adalah iklimnya tropis. Tapi ada satu yang iklimnya tuh subtropis. Ya, kita lihat biasanya negara itu adalah negara yang paling ujung. Yang paling ujung negara apa? Negara Myanmar. Myanmar, betul. Kenapa? Karena dia berdekatan dengan Cina dan India. Tapi nggak semua negara tapi nggak semua daerah di Myanmar
itu adalah musim dingin. Kena musim dingin. Apa? Iya, bahas soal. Enggak semua daerah terdapat musim dingin. Dia kalau yang bawah sini enggak, berarti iklimnya iklim tropis. Yang subtropis hanya bagian-bagian paling atas ini biasanya, yang dekat sama Cina, yang dekat sama India. Nah, ini biasanya. Selain Myanmar, ada satu negara lagi yang subtropis apa? Vietnam. Pintar, Vietnam. Tapi Vietnamnya bagian utara. Yang sebelah sini utara ya. Bukan Vietnam bawah. Vietnam bawah ini masih sama tropis seperti negara kita. Gitu. Jadi kalau di soal karena tidak ada Vietnam, maka jawabannya adalah Myanmar. Gitu ya, Nak. Nih. Oke. Di sini kan nggak ada Vietnam, maka jawabannya adalah Myanmar. Gitu. Jadi nomor 2 jawabannya adalah yang A. Gitu ya. Paham ya? Kita lanjut nomor 3. Boleh dibacakan coba Nabila Syafuelera Nancy. Komite Pengembangan Sosial, Komite on Social Development merupakan salah satu bentuk kerjasama yang disepakati antar negara ASEAN. Komite ini berperan dalam upaya. Oke, ada yang tahu nggak Komite Pengembangan Sosial ini dia ngebahas tentang komite tentang apa? Ada yang tahu? Ini adalah komite yang bekerja di bidang sosial, gitu ya. Di bidang sosial biasanya mengatasi tentang pertumbuhan penduduk, gitu biasanya, ya. Kemudian hilang ya share screen-nya ya. Ya, biasanya masalah-masalah pengembangan sosial di situ. Ini kok hilang sih share screen-nya? Oke, biasanya kalau misalnya tentang pengembangan sosial, ya, biasanya berarti mengatasi masalah apa? Pendudukan. Pendudukan. Betul, kependudukan. Jadi Komite on Social Development namanya aja, nama panjangnya aja Komite on Social Development. Berarti ini biasanya masalah-masalah tentang sosial. Sosial di sini adalah tentang kependudukan. Biasa gitu, entah itu kependudukannya misalnya pertumbuhan penduduk, misalnya yang lainnya. Nah, itu biasanya mereka lah komite-komite yang mengurus tentang pengembangan sosial seperti itu. Jadi nomor 3 ya jawabannya yang A. Gitu ya. Kita lanjut nomor 4. Ini dicatat, Nak. Nanti pasti soalnya keluar di pas. Jadi jangan sampai ada yang salah lagi dalam menjawab ya. Kita lanjut nomor 4. Nomor 4, Hizmatul, boleh dibaca, Nak? Pada bulan Desember Indonesia mengalami musim hujan. Pada waktu yang sama Myanmar bagian utara mengalami musim apa? Kemarau. Kita kalau Indonesia lagi mengalami musim hujan, berarti tadi kan Myanmar subtropis. Berarti musim apa dong? Kemarau. Sampai Bu. Nggak boleh kebalikan. Musim Dingin, Bu. dingin. Pintar. Tadi balik lagi. Myanmar dan Vietnam adalah satu-satunya negara yang memiliki subtropis. Berarti dia punya musim dingin yang melebihi dingin dari negara-negara lain. Gitu. Makanya kalau kita musim hujan, di sana bukan musim hujan sebutannya, tapi adalah musim dingin. Gitu ya. Katanya kan Myanmar bagian utara. Ngapain tuh? Katanya kan Myanmar bagian utara. Maka kalau bagian utara biasanya itu mengalami musim dingin. Gitu ya. Kita lanjut. Nomor 5. Videonya dimatikan. Oke, kita lanjut nomor 5 ya. Sorry. Nomor 5. Nomor Bentar. Bu. Ya.
Yang lain jangan berisik, Nak. Ya. Tolong dong mic-nya dimatiin. Tolong mic-nya dimatiin ya, Nak. Di-unmute dulu. Nanti temannya nggak kedengeran, ya. Yuk, kita lanjut nomor 5 ya. Kok nomor 6? Oke, nomor 5. Tolong dibaca, Hugo, nomor 5, Hugo. Ya. Iya, dibaca. Mempengaruhi keekonomian dalam negeri. Pengaruh negatif terhadap produsen dalam negeri. Oke. Kerjasama antar negara ya. Jadi ini ada kita sebagai Indonesia juga punya kerjasama di beberapa negara ya. Ke 10 negara kita kerjasama. Entah itu di bidang ekonomi, entah itu kalau di bidang ekonomi misalnya apa? Kita ngebuat pasar tunggal namanya MEA. Pernah dengar? Nah, Ya. Kemudian kita kerjasama juga di bidang pendidikan. Biasanya ada tukar pelajar gitu. Kemudian dapat beasiswa di luar negeri kayak gitu. Jadi kita punya kerjasama nih, Nak, di berbagai bidang yang lain. Nah, kalau di sini kerjasamanya di bidang perekonomian, tapi kerjasama itu juga ada pengaruh positif, ada pengaruh negatif. Kalau di sini nomor 5, kira-kira pengaruh negatif yang benar yang mana? Yang B. Ya. Yang mana? Kita lihat yang A, coba. Kualitas barang impor lebih bagus ya. Negatif apa positif? Positif. Positif. Positif dong. Kualitas barang impor, berarti kan barang kita lagi ini. Yang B, daya beli produk lokal menurun. Negatif apa positif? Negatif. Negatif. Jadi makin lama kalau misalnya kita terus-terusan, makanya kita jangan sering-sering membeli produk luar. Kalau emang sih produk luar misalnya lebih bagus dari produk dalam negeri, memang misalnya ada beberapa yang kayak gitu. Nah, tapi biar bagaimana caranya kita memajukan produk lokal kita untuk di mata mancanegara Bagaimana caranya? Ya makanya kita harus pakai produk-produk dalam negeri gitu. Itu kan salah satu memajukan produk kita, produk Indonesia ke luar negeri kayak gitu. Berarti di sini negatifnya adalah daya beli produk lokal semakin menurun gitu ya. Jadi nomor 5 jawabannya ya B ya. Kita lanjut nomor 6. Tunggu dulu, Bu. Oke, silakan yang mau catat. Udah? Sudah, Bu. Oke, kita lanjut nomor 6. Oke. Nomor 6, minta tolong dibaca Krisnandia. Berikut teknologi komunikasi dalam interaksi antar negara ASEAN. Sinyalnya ada nggak? Patah-patah, Bu. Patah-patah. Oke. Nomor 6. Berikut ini yang bukan peran teknologi komunikasi dalam interaksi antar ruang. Berarti cari yang salah. Kira-kira yang mana yang salah? C. Yang salah. Yang C. Betul, yang C. Betul. Jadi nomor 6 ini yang C. Kenapa bisa yang C? Karena gini, kita kan ada peran teknologi komunikasi. Sekarang kan komunikasi pun jadi semakin komunikasi sekarang semakin canggih. Dengan adanya komunikasi dan kecanggihan teknologi saat ini membuat kita lebih dekat apa lebih jauh, Nak? Lebih dekat. Lebih dekat ya, seperti sekarang ini ya. Entah kamu di rumah kamu, ibu di sekolah, yang lain juga pada di rumah masing-masing. Cuman karena ada
Kecanggihan teknologi membuat kita semakin dekat, kayak gitu. Maka nomor yang 6 ini yang berarti yang bukan. Kita lihat A. Teknologi komunikasi memungkinkan setiap negara ASEAN dapat terhubung tanpa terbatasnya ruang sama waktu. Ya, ini benar. Kenapa benar? Karena kita bisa terhubung dimanapun. Misalnya kamu punya teman di luar negeri. Misalnya punya teman di negara Myanmar tadi. Ya kan? Atau misalnya punya teman di Malaysia. Kan kamu bisa menghubungi mereka gitu tanpa ada batasan ruang sama waktu. Jadi bisa terhubung kapanpun, anytime, dimanapun. Ya. Jadi itulah kemajuan dari teknologi komunikasi sekarang. Berarti yang A ini benar. Yang B, mempercepat penyebaran informasi. Ini juga mempercepat penyebaran informasi. Dimanapun asal kita punya info, kita kalau misalnya mau nge-share gampang. Share aja kemanapun juga bisa. Gitu kan. Jadi ini merupakan perannya juga. Yang B. Sekarang yang C, mampu mengatasi pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali. Nah, ini nih yang salah. Karena secanggih apapun teknologi sekarang, nggak bisa yang namanya kita mengatasi pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali. Kayak misalnya negara-negara yang penduduknya udah semakin banyak. Mana negara yang dengan penduduk tertinggi siapa? Negara mana? Cina. Cina misalnya. Kita ke berapa, Nak? 5. Kita ke berapa? 3. 3 atau 4? 4. Keempat, kita negara penduduk dengan terpadat yang keempat, gitu ya. Nah, itulah teknologi secanggih apapun belum bisa ya, untuk saat ini belum ada teknologi yang bisa mengendalikan pertumbuhan penduduk. Berarti jawabannya nomor 6 yang C. Gitu. Ya, jelas ya. Sekarang nomor 7 yuk. Nomor 7 ada Nurul Arifah. Dibacain. Alih fungsi lahan pertanian bersifat menular. Penjelasan dari kondisi menular tersebut adalah? Oke, kita lihat. Fungsi lahan pertanian bersifat menular. Biasanya alih fungsi lahan. Kalau ngomongin alih fungsi lahan, biasanya ini ada pergeseran lahan. Misalnya lahan pertanian bisa diubah jadi lahan industri. Kemudian misalnya lahan-lahan yang tadinya kayak misalnya pertanian kan biasanya dimanfaatkan untuk sawah, tapi kemudian tanah tersebut berubah tiba-tiba menjadi perumahan, misalnya kemudian jadi pabrik, misalnya jadi kawasan industri, itu namanya alih fungsi lahan, gitu. Nah di situ biasanya ada yang namanya sifatnya menular. Namanya aja menular berarti misalnya satu ikutan, yang lain juga keikut-ikutan, gitu misalnya ya. Berarti kira-kira jawabannya yang mana yang benar? Ada yang tahu? Yang A mungkin, Bu. Iya, betul. Yang A. Jika satu petak lahan dialihfungsikan, maka lahan sekitarnya juga rawan dialihfungsikan. Tadi kan Ibu bilang, yang namanya menular biasanya ya, kayak kamu deh, kalau menular, kayak misalnya sakit juga kan gitu, misalnya sakit. Kalau misalnya kita deket sama orang yang sakit, kalau imun kita nggak kuat, kita juga akan ikut menular. Jadi biasanya rawan. Sama seperti ini, kalau sifatnya menular. Jadi kalau misalnya yang satu sakit, ya kalau misalnya kita misalnya lagi nggak fit, kita juga ikutan rawan, ikut tertular. Gitu. Sama halnya dengan ini. Kalau satu lahan aja tiba-tiba udah berhasil dialihfungsikan, maka biasanya yang satu lagi nih, oh kosong nih, misalnya lahan kosong, dicobalah untuk dijadikan lahan lain gitu, nyoba-nyoba lagi yang satu. Karena biasanya gini Nak, kalau satu berhasil biasanya nyoba lagi yang lain gitu. Jadi biasanya menular berarti ini. Jadi lahan satu petak lahan dialihfungsikan, maka lahan sekitarnya juga biasanya rawan untuk dialihkan juga. Gitu ya nomor 7. Jelas ya? Ya. Oke, lanjut nomor 8. Minta tolong dibacakan nomor 8. Aliatian. Konvensi lahan pertanian menjadi pilihan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan lahan industri. Salah satu masalah yang timbul akibat konversi lahan pertanian. Putus. Ya, ada yang tahu jawabannya apa? Saya, Bu. Iya, apa Nak? Yang A.
Lahan pertanian di sekitar potensi terkena pencemaran. Oke, pintar, good. Jadi biasanya kalau misalnya kita di konvensi lahan pertanian itu tiba-tiba untuk sebagai lahan industri, kalau lahan industri itu misalnya kayak kawasan apa nak? Kalau lahan industri? Ada yang tahu? Lahan industri biasanya dijadikan kayak pabrik misalnya, ya. Lahan-lahan industri misalnya jadikan pabrik. Nah, biasanya kalau pabrik itu kan asapnya kan udaranya Masya Allah banget ya, mencemarkan polusi udara. Makanya biasanya kalau ada lahan pertanian di sekitar industri pasti potensinya adalah terkena pencemaran. Karena tadi biasanya lahan industri itu pasti polusinya tuh lebih banyak ketimbang lahan-lahan seperti pertanian kayak gitu. Jadi nomor 8 jawabannya yang A. Oke, kita lanjut nomor 9. Kita lanjut 9. Anggita Rizka. Ada? Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di garis lintang 6 AU 11 RS. Hal ini memberikan keuntungan di bidang ekonomi adalah Oke. Indonesia punya letak garis lintang dan bujurnya, ada yang tahu berapa? Itu hafal. 93 sampai bujur timur 141 bujur timur. Oke. bujur timur. Lintangnya 6 derajat, lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, bujurnya 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur 41. Iya, itu sama bujur timur juga. Jadi nanti kalau ada soal di mana letak garis lintang dan garis bujur, ya itu tadi. Kalau ditanya di mana letak garis lintang dan garis bujur ASEAN, itu bukan itu jawabannya. Ada yang tahu nggak kalau ASEAN? Ayo, ada yang tahu ASEAN? Kemarin udah Ibu bahas kayaknya di kelas 8 pas lagi PTM deh. Ada yang tahu ASEAN? Itu jadi PR kamu nanti ya. Cari garis lintang dan garis bujur ASEAN. Itu nanti ada di soal. Jangan salah ya. Oke, kita lihat nomor 9. Ada yang tahu jawabannya nomor 9 apa? Kalau keuntungan di bidang ekonomi? Menjadi destinasi pariwisata utama. Betul. Destinasi pariwisata. Biasanya kalau misalnya ngomongin keuntungan bidang ekonomi, karena kita banyak sekali pariwisata yang harus biasanya, karena kita harus memajukan pariwisata Indonesia ya, khususnya kita kan negara yang dimaksud dengan negara terluas juga, termasuk negara paling luas dibanding negara-negara lain. Apalagi pariwisata kita juga banyak gitu ya. Kalau kita bisa memanfaatkan pariwisata kita, maka pariwisata kita akan bisa maju di mata mancanegara seperti itu. Makanya dengan adanya garis lintang seperti ini, kita bisa memajukan destinasi pariwisata utama. Kayak gitu. Jadi nomor 9 jawabannya yang B. Ya, kita lanjut nomor 10 terakhir. Maksudnya bukan terakhir, sampai 20. Maksudnya Ibu bahas sampai 10 ya, Nak. Nomor 10. Ya, coba. Ya, wifi-nya hilang ya. Oke. Kedengaran ya. Raihan Nafal Alwan. Dibaca soalnya, Nak, Raihan. Raihan, ada Raihan. Raihan Nafal Alwan. Belum pulang. Hah? Nggak tahu, katanya dia ke Petamburan. Ngapain? Ayo dimut dulu, Nak. Dimut dulu, ayo. Oh, maaf, Bu. Coba dibacain deh, Nurul Azkia 8E. perhatikan
faktor-faktor berikut. 1. Biaya produksi pertanian tinggi. 2. Harga jual hasil pertanian menurun. 3. Kualitas produk pertanian menurun. 4. Lapangan kerja yang terbatas. 5. Kebutuhan lahan untuk kawasan industri meningkat. Faktor pendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan industri ditunjukkan oleh angka. Oke, kita lihat sini. Tadi kita masih bahas tentang alih fungsi lahan. Ini alih fungsi lahan pertanian, jadi alih fungsi industri. Biasanya kenapa sih kok tiba-tiba diganti jadi lahan industri? Emang ada apa masalahnya di fungsi lahan pertanian tersebut? Kita lihat dari nomor 1. Biaya produksi pertanian tinggi. Benar nggak? Enggak, Bu. Benar nggak? Enggak. Biaya produksi pertanian tinggi. Sekarang biaya produksi pertanian memang tinggi. Nah, jadi sekarang itu justru ngerawatnya itu lebih mahal ketimbang ngejualnya. Gitu. Jadi kalau misalnya ada pertanian, misalnya di bidang ada yang kerja di bidang pertanian, biasanya untuk ngurusin lahannya itu agak mahal. Makanya biaya produksinya ini pertanian termasuk tinggi. Berarti nomor 1 termasuk benar. Nah, yang ada satunya berarti tinggal A sama B. Yang C sama D nggak usah dilihat lagi. Gitu. Kita lihat yang ada satunya aja. Karena 1 kan benar tadi. Sekarang yang 2. Harga jual hasil pertanian menurun. Benar salah? Benar, Bu. Benar, tadi yang Ibu bilang, kita ngebiayain buat produksinya mahal, tapi pas untuk menjualnya justru lebih turun. Gitu. Ada 1, ada 2, tinggal 1 lagi. Yang mana nih? 3 atau 5? 125. 125, Bu. 5, Bu. 125. Pintar, 125. Karena nomor 5, kebutuhan lahan untuk kawasan industri meningkat. Di mana-mana sekarang di mana-mana sekarang justru orang tuh perusahaan-perusahaan sedang mencari kawasan-kawasan buat industri. Makanya sekarang kawasan industri itu lagi dicari-cari banget karena meningkat. Jadi jawabannya yang benar adalah 1, 2, dan 5. Gitu ya, Nak? Kita lanjut nomor 11 sama Bu Rani ya. Ibu alihkan ke Bu Rani. Oke. Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi udah 1 sampai 10 oleh Bunia, dilanjutkan sama Ibu ya. Selamat kan nggak ada pembelajaran ya? Nomor 11, coba Safa Kaila, baca Nak. Setelah lulus SMK, Vira ingin melanjutkan kuliah, akan tetapi keluarganya tidak mampu membiayainya. Vira mampu memahami kondisi tersebut dan memilih membantu orang tuanya berjualan kue. Berdasarkan ilustrasi tersebut, faktor penghambat mobilitas sosial Vira adalah Ibu. Karena apa tuh? Karena kalau politik tidak ya, keluarga memiliki banyak tanggungan anggota juga tidak. Perilaku diskriminasi tidak disebutkan di sini. Nah, yang paling mendekatnya adalah keluarga mengalami keterbatasan ekonomi. Penghambatnya kemarin ada apa aja sih kalau di buku? Ada ekonomi dan kemiskinan dan diskriminasi sama pendidikan ya, Nak ya. Selanjutnya nomor 12. Fadel Syauki, bantu baca, Nak. Fadel. Selain mobilitas sosial vertikal, sangat mengalami mobilitas sosial horizontal. Bentuk mobilitas sosial tersebut terjadi apabila seseorang kalau vertikal bisa naik, bisa turun ya. Nah, kalau mobilitas sosial horizontal melakukan perpindahan apa nih jawabannya? Perpindahan, namun perpindahan status lama ke status baru, namun masih sederajat. Iya, contohnya misalnya Ibu tadinya ngajar di 127, terus Ibu pindah ke misalnya di 229. Nah, itu kan masih dalam derajat yang sama, cuman beda tempatnya aja. Nah, itu dinamakan mobilitas sosial horizontal. Kalau Ibu tiba-tiba naik jadi kepala sekolah, baru dinamakan vertikal naik.
Gitu ya, Nak ya? Sudah pada paham ya? Nomor 13. Jacinda, baca, Nak. Bu dulu, Bu. Saya mau tulis. Oh, belum ditulis. Iya. Tunggu bentar. Tulis jawabannya aja, Nak. Tulis jawabannya aja, sayang. Kita nggak Tadi bisa jawabannya lama-lama ini. Soalnya kan yang laki-laki mau sholat Jumat. Ayo. Tulis jawabannya aja ya, Nak. Sudah? Ya, Bu. Sudah. Apa, Oke, Bu, jawabannya, Bu? nomor 13. Jacinda tadi baca, Nak. Udah, Bu. Sudah. Oke, Naufal deh. Naufal Aziz. Naufal Aziz. Hadiri acara seperti tampak pada gambar merupakan salah satu upaya melakukan mobilitas sosial melalui saluran Apa? B. Ekonomi. Jawabannya ekonomi. Iya, betul, ekonomi. Ini kan di job fair, berarti bertemunya tempat pemberi kerja dan pencari kerja. Nah, di sini orang-orang tuh berpikir bahwa dia dapat meningkatkan status sosialnya melalui pekerjaan lembaga ekonomi. Oke? Udah tulis aja jawabannya lembaga ekonominya aja. Yang penting kalian masih ingat ya soalnya apa. Selanjutnya, Hugo, baca 14 Hugo. Masyarakat yang menjadi tenaga kerja Indonesia sengaja menunda keberangkatannya. Penundaan tersebut disebabkan berita tentang meningkatnya kasus kekerasan terhadap TKI di luar negeri. Terlebih bagi TKI yang bekerja sebagai asisten rumah tangga. Masyarakat takut berangkat karena tidak ingin mengalami kejadian serupa. Berdasarkan ilustrasi tersebut, faktor penghambat masyarakat melakukan mobilitas sosial adalah Ayo, karena apa nih? karena perlakuan diskriminasi. Karena perlakuan diskriminasi. Mungkin kalau di menjadi TKI di luar negeri itu dianggapnya masyarakat kelas bawah, akhirnya dilakukan diskriminasi. Perlakuannya tidak baik. Nomor 15, Anggita Rizka. Bacana Anggita Rizka. Banyak TKI bekerja di luar negeri dipulangkan. Kejadian tersebut dipicu maraknya TKI ilegal. TKI ilegal tidak memiliki izin resmi untuk bekerja di luar negeri. Akibatnya, TKI yang telah keluar uang untuk bisa berangkat ke luar negeri harus ilustrasi tersebut, apalagi bukan bahwa Ayo, berdasarkan ilustrasi tersebut, apabila dikaitkan dengan mobilitas sosial, dapat disimpulkan bahwa kan ini kan kata-katanya banyak TKI di luar negeri dipulangkan. Kejadian tersebut marak terjadi karena adanya TKI ilegal. Nah, enggak, jadi gini loh, Nak. Dia tuh berusaha untuk menaikkan derajatnya dengan pekerjaan, tapi dia menjadi TKI ilegal, bukan yang legal. Nah, kira-kira ini gimana nih? Dapat disimpulkan bahwa Yang A, Bu. Yang A, mobilitas vertikal naik tidak selalu berjalan sesuai harapan. Nah, mungkin di antara kalian juga pengen yang namanya menaikkan status sosial kalian, tapi tidak semuanya itu berjalan dengan lancar dan mulus sesuai harapan kalian. Nah, seperti ini contohnya TKI ilegal ya. Selanjutnya nomor 16. Bu, tunggu dulu, Bu. Oh iya, ya ampun ya. Tulis dulu, Nak. Jawabannya aja. Udah ya? Nomor 16, Fasya Khatami.
Pasya Hatami. Perhatikan beberapa contoh berikut. Setelah lulus SMP, Puri ingin melanjutkan sekolah di SMK. 2. Wahyu mendaftar menjadi tim sukses dalam pilkada di daerahnya. 3. Wulan menekuni cara berjualan di internet melalui toko daring atau online. 4. Helia melamar pekerjaan menjadi editor di perusahaan penerbitan. 5. Wawan merintis usaha tempe penyet di kotanya. Contoh mobilitas sosial melalui saluran lembaga ekonomi ditunjukkan oleh angka. Jawabannya yang D, 3, 4, dan 5. 3, ya, kalau ini 3, Wulan menekuni cara berjualan di internet melalui toko daring. Oke, benar, ini ekonomi. 4, Hilya melamar pekerjaan menjadi editor pekerjaan. Betul, melalui lembaga ekonomi. Kalau Wawan merintis usaha tempe penyet sama dengan melalui ekonomi. Kalau ini yang nomor 1 apa nih? Kan? Pendidikan. Nomor 2 yang politik. Wahyu mendaftar tim sukses melalui apa nih? Lembaga Politik. Iya. Nomor 17. Siapa lagi ya? Nurul Arifah. Meskipun termasuk dari tradisi keagamaan, kesenian pada gambar sering diparadekan di jalan dan menjadi tontonan masyarakat. Fungsi parade tersebut terkait keberagaman budaya adalah untuk yang Abu menanamkan sikap toleransi antar umat beragama. Ini apa sih, Nak? Gambar apa sih? barongsai. Iya. Kalau barongsai biasanya dikaitkan dengan agama apa? Konghucu ya. Orang-orang biasanya sukunya suku ras-ras Cina ya. Nah, ini niatnya kenapa tetap diadakan barongsai di jalan atau di mal-mal, ini antara lain fungsinya untuk menanamkan sikap toleransi terhadap agama lain gitu. Nomor 18 Adelia Switananda. Baca, Nak. Kelompok yang terlibat konflik akan berupaya saling menjatuhkan. Keinginan tersebut menyebabkan seseorang menjadi berani bertindak di luar batas Kondisi tersebut apa tuh, Nak? Jawabannya, Nak? Jawabannya yang A, menimbulkan perubahan perilaku individu. Oh iya, betul. Kelompok yang terlibat konflik akan berupaya saling menjatuhkan. Keinginan tersebut menyebabkan seseorang menjadi berani bertingkah di luar batas kewajaran. Kondisi tersebut menceritakan salah satu dampak dari konflik sosial, itu menimbulkan perubahan perilaku individu. Ya, betul. Jawabannya yang A. Oke ya, lanjut ya, Nak ya. Ya, Bu. Iya, Nabila Sakuilera, Nancy, baca, Nak, nomor 19. Bu Siska terlibat adu mulut dengan Bu Vina. Ketegangan tersebut ketika Bu Siska menegur Bu Vina yang membuang sampah di daunan ke perkarangan. Bu Vina berdalih sampah tersebut berasal dari pohon milik Bu Siska yang mengotori perkarangan Bu Vina. Upaya yang dapat dilakukan untuk meredakan konflik yang terjadi dan merekatkan hubungan antara Bu Siska dan Bu Vina adalah? Ayo, kira-kira apa nih? Yang B, Bu. Yang B. Jawabannya meminta ketua RT. Nah, kalau yang B, meminta ketua RT menengahi konflik mencari jalan keluar. Ya, berarti Pak RT ini sebagai mediator yang menengahi konfliknya. Kalau membawa kasus ke forum kepala desa, ini masih terlalu jauh ya. Membiarkan saja karena konflik akan hilang dengan sendirinya, belum tentu. Yang ada semakin berkembang konfliknya, semakin meluas. Melaporkan kasus kepada pihak yang berwajib, ini juga masih terlalu jauh. Jadi yang paling mendekati itu menggunakan Pak RT sebagai mediator untuk menengahi konflik tersebut antara Bu Siska dengan Bu Vina. Selanjutnya di nomor terakhir. Tunggu dulu, Bu.
Apa? Oh, belum dulu. Ya, tar dulu deh. Nomor 19 nih, Ibu kasih jawabannya yang B. Tulis dulu, Nak. Jawabannya yang B. Oke, sudah? Udah ya, nomor 20, Asro Alam. Bacaan Asro Alam. Mana nih orangnya? Jaringan. Bintang syarat integrasi sosial adalah C. Sikap tertutup. Di bawah ini yang bukan syarat integrasi sosial adalah ya benar jawabannya C. Sikap tertutup dari golongan penguasa. Ya, bukan syaratnya. Kalau terpenuhi kebutuhan anggota-anggota masyarakat, ya bisa integrasi atau menyatu. Terciptanya kesepakatan bersama, apalagi bisa. Adanya kesepakatan nilai dan norma sosial yang dijadikan pedoman bermasyarakat, itu tentu bisa. Nah, yang kecuali yang bukan syarat adalah sikap tertutup dari golongan penguasa. Oke, sampai sini dulu. Jangan lupa belajar dan berdoa sebelum menghadapi ujian nanti. Semoga mendapatkan hasil yang memuaskan ya, Nak ya. Amin. Amin, Bu. Amin, Bu.